Matahari sudah tinggi. Namun di kamar kecil yang lusuh, masih ada seorang gadis tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari apapun. Gadis itu adalah Pinky, yang sangat antusias tentang herbal dan pembuatan ramuan. Sepertinya tadi malam Pinky begadang sampai larut, hanya untuk menyelesaikan membaca buku kedokterannya. Sudah waktunya pergi ke sekolah? Sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Pinky harus cepat-cepat menyiapkan segala sesuatunya agar bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Ayo pergi. Gadis kutu buku. Hello. Cepat. Minggir. Aduh. Untungnya, Pinky tidak terluka setelah kecelakaan yang tak terduga. Namun pria itu tidak seberuntung itu. Dia tergeletak di tanah, tampak seolah-olah dia sangat kesakitan akibat jatuhnya. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Oh, wajahku sakit sekali. Sakit. Biar saya bantu kamu. Tanpa menunggu siapapun, Pinky dengan cepat mengeluarkan kotak berisi ramuan berharga miliknya. Dia dengan hati-hati memilih, menumbuk, dan mencampur setiap bahan dengan cepat meramu obat khusus. Obat ajaib ini pasti akan membantu luka pria tersebut sembuh lebih cepat. Pinky benar-benar berhati baik dan berbakat. Oh, terima kasih banyak. Tidak masalah. Saya pergi ke sekolah sekarang. Selamat tinggal, Pak. Untungnya, Pinky masih bisa tiba di sekolah tepat waktu. Dia menghela napas panjang lega. Beruntung sekali, saya belum terlambat. Bagaimana beraninya kamu memblokir School Diva, Rose, ya? Ratu sekolah. Rempah-rempahku. Dalam kepanikan, Pinky dengan cepat menendang kaki Rose menjauh, putus asa untuk menyelamatkan tanaman herbal berharga yang telah dia rawat dengan sangat hati-hati. Kecemasan mengembang di dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan kerja kerasnya hancur. Gadis jelek, beraninya kamu tendang kakiku. Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya khawatir tentang tanaman herbal saya. Maaf saja tidak cukup. Girls, hadapi dia. Ya! Mengganggu Pinky saja tidak cukup. Teman-teman jahat Diva Rose masih meninggalkan tanda kejam untuk mempermalukan gadis malang itu. Lihat dirimu. Pantas saja, benda jelek. Rose! 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 Ternyata para penggemar setia Rose sudah ada di sana. Dia ada di sana. Diva Rose! Di sini,
Aku benar-benar menyukaimu. Diva Rose. Diva Rose. Aku benar-benar menyukaimu. Diva Rose. Diva Rose. Aku benar-benar menyukaimu. Diva Rose. Diva Rose. Rose, Rose. Diva Rose. Wajahku. Rose. Rose? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi? Jagas membawanya ke ruang kesiaran yang lain, kembali ke kelas. Ya, ya. Aku tidak tahu apakah Wonder jika dia baik-baik saja. Kecelakaan yang sangat buruk telah menimpa Rose. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Bagaimana keadaan Rose sekarang? Rose, kamu baik-baik saja? Apa kamu oke? Hey, Rose! Rose, kamu baik-baik saja? Rose. Ayo tunjukkan wajahmu. Ada apa denganmu? Mari kita lihat wajahmu. Ya! Tidak. Mari kita lihat wajahmu. Tidak. Lepaskan. Rose, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu oke? Diva Rose menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Dan sekarang alasannya sudah jelas. Lihat betapa jeleknya dia. Begitu jelek. Bagaimana bisa? Jelek sekali. Sangat jelek. Apa? Kenapa kamu bisa jelek sekali? Dia jelek sekali. Kalian semua minggat. Hei, kamu jelek dan masih bertindak sombong? Begitu jelek tapi ingin menjadi seorang diva? Ya. Apa yang baru saja kamu katakan? Jelek dan sok jago? Aku akan mengajarkanmu pelajaran. Mungkin bahkan Rose sendiri tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mengalami perlakuan seperti itu. Rose? Berani sekali kamu. Rose? Ambil semua ini. Berkat intervensi tepat waktu dari Pinky, Rose nyaris lolos dari situasi menyedihkan yang akan terjadi di hadapannya. Dia sudah terluar dan kamu masih menggertaknya. Kamu terlalu kejam. Kalian berdua yang jelek ada di pihak yang sama, ya? Kalau begitu saya akan kalahkan kalian berdua. Kemarahan Cathy dan Suzy meledak ke tingkat yang ekstrim, menyelimuti suasana tegang. Untungnya, kecerdikan Pinky yang cepat berhasil membalikan keadaan dengan serangan balik yang mengejutkan, menyelamatkan dirinya dan Rose. Berhenti di situ. Tentu saja, Cathy dan Suzy tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka langsung mengejar. Kamu lari kemana? Cathy melompat tinggi ke udara, mengayunkan tongkatnya dengan ganas untuk menyerang Rose dan Pinky. Bahaya tampak segera datang, tetapi Pinky segera menemukan langkah cerdik.
Dia mengeluarkan kotak bubuk gatal dan melemparkannya langsung ke Kathy. Dijamin membuatnya gatal tanpa henti dari ujung kepala hingga kaki. Selesaikan mereka untukku. Oke. Jika Kathy gagal, maka giliran Suzy untuk menyerang. Meriamnya siap dan siap menembak Pinky dan Rose. Tapi Pinky masih memiliki banyak trik. Pertama, dia menggunakan bubuk emas untuk menghalangi pandangan musuh. Tentu saja, dalam kabut tebal berasap, Suzy tidak bisa lagi membidik dengan tepat pada garis-garis malang itu. Oh, ya ampun. Sekarang Pinky memutuskan, sudah saatnya mengajarkan Suzy pelajaran yang tak terlupakan. Senjata rahasianya adalah sebuah kotak bubuk bersin. Hanya dengan satu tarikan napas dari debu aneh itu, Suzy akan bersin terus-menerus. Tak berdaya untuk menyebabkan masalah lagi. Berhenti. Berhenti. Berhenti, berhenti. Hentikan sekarang. Berhenti. Hey! Apa itu? Kami takut sekarang. Kami tidak akan melakukan apapun lagi. Kamu tidak boleh menggertak orang lain lagi. Jelas? Kami mengerti. Ayo pergi. Cepat. Gatal banget. Rose! Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tapi aku sejelek ini. Tapi kamu masih membantuku? Terima kasih banyak. Akhirnya, semua kesalahpahaman telah diselesaikan. Namun, Rose masih merasa sedih dengan bekas luka buruk yang tergores di wajah kecilnya. Jangan khawatir, saya akan membantu kamu sembuh. Beneran? Ikut aku. Jadi keduanya dengan senang hati kembali ke rumah Pinky. Duduk di sini. Tunggu saya sebentar, oke? Bakat terbesar Pinky adalah kemampuannya meramu obat herbal berharga. Dengan bantuannya, bekas luka Rose tak lagi menjadi masalah. Pinky dengan hati-hati memilih setiap bahan yang diperlukan, mencurahkan hatinya dan keterampilannya di setiap tahap. Dia menggiling halus setiap ramuan, mencampurnya hingga obat itu sempurna dan siap digunakan. Izinkan saya membantu kamu. Pinky dengan lembut mengoleskan salep yang baru dibuat ke wajah Rose. Setiap gerakan penuh perhatian dan kasih sayang. Setelah selesai, keduanya saling memandang dengan gembira. Sekarang, semua yang bisa mereka lakukan adalah dengan sabar menunggu hasilnya. Dan sekarang saatnya kebenaran. Apakah bekas luka Rose benar-benar hilang? Di sini. Terima kasih banyak. Gadis jelek, berani sekali kamu tendang kakiku. Ma, saya tidak bermaksud begitu. Pantas kamu, jelek. Maaf, karena sebelumnya meremehkanmu. Nggak usah khawatir soal itu.
Bagaimana kalau saya membantu Anda menjadi cantik? Serius? Persahabatan sejati adalah ketika keduanya selalu siap membantu satu sama lain. Itulah sebabnya Rose menggunakan keterampilannya sendiri untuk membantu Pinky merasa lebih percaya diri dan cantik daripada sebelumnya. Di sini? Sangat cantik. Terima kasih banyak. Rose dan Pinky saling berpelukan erat. Semua kesalahpahaman dan luka masa lalu menghilang, menyisakan hanya persahabatan yang hangat dan manis. Lihat dia. Tidak bisa dipercaya. Dia sangat cantik. Tidak ada bekas luka di wajahnya. Sangat indah. Sangat cantik. Di sebuah gubuk yang miskin dan kumuh di dalam hutan yang lebat, ada seorang gadis kecil yang memiliki kehidupan yang sangat sulit. Setiap hari, dia harus memetik jamur berwarna-warni untuk melawan rasa lapar. Terkadang surga tidak adil, membiarkan baby doll hidup dalam kemiskinan dan juga memberinya wajah yang jelek dengan jerawat yang membandel dan bahkan tanda lahir yang tidak menyenangkan. Terima kasih banyak. Lihat dia. Jelek. Hei kalian. Apakah saya benar-benar jelek? Reaksi berlebihan dari kedua orang yang lewat membuat baby doll merasa sangat tidak percaya diri dan dia tidak ingin siapapun merasa tidak nyaman ketika melihat wajahnya. Aku punya ide. Seolah baru terpikir ide, baby doll langsung mulai menjalankan rencana. Dengan kotak di tangannya, ia mengeluarkan beberapa pensil warna dan mulai menggambar di atasnya. Satu warna demi satu warna digunakan baby doll, seolah ia ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi apa niat sebenarnya? Dapatkah kamu menebak apa yang ingin dilakukan baby doll? Mulai saat ini, tidak ada yang akan melihat wajahku lagi. Ternyata, baby doll memutuskan untuk memakai kotak agar tidak ada yang bisa melihat wajah jeleknya lagi. Jadi sekarang, ketika baby doll bertemu siapapun, bahkan si gadis kaya kecil Suzy ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Pada saat yang sama, Tina juga melompat-lompat di hutan itu. Dia tampak sangat bersemangat hingga tidak memperhatikan sekelilingnya, dan dia menabrak ibu Suzy. Siapa yang menabrak saya? Maaf, kamu baik-baik saja? Saya minta maaf. Berani menyentuhku? Ambil ini! Ambil ini! Aku bilang aku minta maaf. Kamu berhenti. Aku harus menyelamatkannya. Jangan pukul saya. Saya minta maaf. Aku tidak peduli. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Kamu tidak bisa memaksa orang lain. Hei, kamu orang aneh. Keluar sekarang. Ya. Berani kamu mengganggu saya? Beraninya kamu. Beraninya kamu. Berani sekali kamu. Saat kotak itu jatuh ke tanah, baby doll tahu bahwa dia akan menjadi target ejekan Suzy. Dan dia tidak salah. Nyonya Suzy langsung tertawa melihat penampilan baby doll. Karena kamu jelek, kamu harus pakai kotak itu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Perhatian! Ketika Suzy masih tertawa dan melihat ke bawah pada baby doll, tiba-tiba seseorang muncul dan menarik perhatian semua orang. Itu tidak lain adalah pangeran, anak laki-laki yang dikagumi oleh semua gadis.
pangeran. 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 Perhatian! Perhatian! Geser. Cepat geser. Pangeran. Hari ini sang pangeran akan mengadakan pesta dansa dan mengundang semua gadis untuk hadir. Yang paling cantik akan menari dengan sang pangeran. Mengerti. Mengerti. Aku harus ikut dansa. Sebuah pesta dansa untuk mencari gadis tercantik yang akan mendapat kehormatan untuk berdansa dengan sang pangeran. Baby Doll tidak akan melewatkan kesempatan ini. Berani kamu? Sampai jumpa di pesta malam ini. Ya, pangeran. Hati-hati, pangeran. Sampai jumpa lagi. Seseorang sepertimu berani bergabung? Hanya aku yang pantas mendapatkan pangeran itu. Siapapun akan merasa terluka mendengar kata-kata yang menghina seperti itu. Jadi, Baby Doll tidak dapat menghindari merasa sedih karena ucapan Suzy. Tidak apa-apa. Jangan sedih. Kamu mau ikut pesta, kan? Kalau begitu biar saya bantu kamu. Seriusan? Ya. Mungkin itu cara Tina berterima kasih kepada Baby Doll karena tidak ragu untuk membantunya melawan intimidasi Suzy. Dia bilang dia akan membantu Baby Doll ikut pesta dansa. Tapi bagaimana caranya? Baby Doll tidak punya wajah cantik atau gaun yang indah. Jadi bagaimana Tina akan membantu gadis malang ini? Hei, ke sini. Duduk. Tina dengan cermat memperhatikan wajah Baby Doll untuk menemukan cara memperbaiki cacatnya. Namun apakah dia akan berhasil? Tunggu sebentar. Sepertinya Tina telah menemukan titik kunci. Segera, dia memulai perjalanan untuk membantu Baby Doll menjadi cantik. Dan lidah buaya adalah kuncinya. Tina memotong batang lidah buaya dengan sangat tepat dan kemudian dengan terampil mengupas kulitnya, memperlihatkan gel di dalamnya yang merupakan bagian paling efektif. Sekarang waktunya untuk mengaplikasikannya di wajah Baby Doll. Selesai? Terima kasih. Berkat lidah buaya segar, jerawat membandel di wajah Baby Doll telah hilang. Selanjutnya, apa yang Tina rencanakan dengan cabai? Astaga, tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung memasukkan cabai utuh ke dalam mulut Baby Doll. Memegang cabai yang sangat pedas pasti tidak nyaman untuk Baby Doll. Lihat saja bibirnya yang bengkak. Bahkan Tina yang menyebabkannya terkejut dan mencoba menenangkannya. Dan kejutan adalah bahwa setelah panasnya berlalu, bibir Baby Doll menjadi sangat merah muda dan montok. Terima kasih. Tunggu sebentar. Ini belum berakhir. Tina dengan cepat pergi ke lemari dan memilih pakaian yang cocok untuk Baby Doll. Baby Doll! Apakah ini bagus? Wow! Ayo berubah. Wow! Sangat indah. Sepertinya ada yang hilang. Tunggu sebentar. Tina masih merasa baju putih murni itu tidak cukup mengesankan. Jadi dia memutuskan untuk mencari sesuatu yang wah agar lebih menonjol. Hei, berikan saya pancingnya. Mari kita ikut Tina untuk menjelajahi harta karun. Apa yang terpendam dalam tanah yang bisa digunakan untuk menghias gaun boneka bayi? Apa yang akan dia tangkap kali ini? Hei, bantu aku. Itu benar-benar menakjubkan, bukan? Tina telah menemukan berlian besar yang berkilau. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan dengan permata berharga ini. Maaf. Setelah berjuang untuk
keahlian. Meskipun dia secara tidak sengaja memukul kepala baby doll sedikit, Tina akhirnya menciptakan dekorasi berkilau yang membuat gaun lebih megah dan elegan dari sebelumnya. Wow! Terima kasih banyak. Kalau begitu, biar aku dandani kamu. Langkah berikutnya adalah riasan, dan tidak ada keraguan sama sekali tentang keahlian Tina. Selesai? Terima kasih. Wajah baby doll berseri-seri dengan kebahagiaan, tetapi segera memudar ketika dia mengingat tanda lahir di dahinya. Saya khawatir pangeran tidak akan menyukai tanda lahir saya. Jangan khawatir, aku punya cara agar dia tidak melihatnya. Jika baby doll khawatir tentang tanda lahir itu, maka Tina hanya perlu mencari cara untuk menutupinya. Benar-benar gadis kecil yang cerdas. Itu luar biasa. Dengan tanda lahir yang tersembunyi, kepercayaan diri baby doll semakin kuat. Terima kasih banyak. Ayo pergi. Sekarang, mari ikuti mereka ke pesta kerajaan yang telah lama ditunggu-tunggu. Pertandingan akan dimulai. Suzy tiba di pesta dansa, berjalan masuk dengan gaun kuning cerah dan rasa percaya diri yang tidak dia coba sembunyikan. Sangat indah. Belum pernah melihat kecantikan sebelumnya. Pangerannya ada di sini. Halo semuanya. Sangat tampan. Sang pangeran sangat tampan. Orang yang akan menari dengan saya adalah... Saya. Ini saya. Ini saya. Aku. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Ini aku. Tunggu sebentar, pangeran. Jangan buru-buru memilih pasangan dansa Anda. Biarkan baby doll masuk dan terlihat terlebih dahulu. Dengan gaun yang megah dan wajah yang cantik, penampilan baby doll menerangi seluruh ruangan. Semua mata tertuju padanya, dan tentu saja mata sang pangeran juga. Pangeran. Halo sayang. Suzy tidak percaya bahwa gadis jelek yang dulu dia ganggu bisa menjadi begitu cantik. Aku. Ini aku. Dimanapun baby doll berjalan, semua mata tertuju padanya. Bahkan sang pangeran tidak bisa menghentikan detaknya jantungnya untuk gadis cantik yang menakjubkan berdiri di depannya. Bolehkah saya berdansa denganmu? Saya merasa terhormat. Jadi boneka bayi menjadi satu-satunya yang terpilih untuk menari dengan pangeran, yang membuat Suzy sangat marah. Lihat saja kemarahan di matanya. Gadis itu. Berani sekali dia. Pangeran dan baby doll bergandengan tangan, menari dengan anggun di bawah tatapan mengagumi semua orang di sekitar. Tentu saja, kecuali Suzy. Kita tidak boleh membiarkan dia mengambil pangeran. Tidak bisa menerima dikalahkan oleh baby doll, Nona Suzy memutuskan untuk merencanakan plot untuk mencegah gadis itu memenangkan hati sang pangeran. Suzy berencana untuk bertindak sekarang juga, sementara baby doll masih menikmati tarian dengan pangeran untuk membuatnya malu di depan semua orang. Niat Suzy adalah untuk mengungkapkan wajah asli baby doll. Dia percaya bahwa begitu pangeran melihatnya, dia akan sangat tidak menyukai gadis itu. Mengapa kamu jelek sekali? Aku. Jangan bicara. Kamu didiskualifikasi. Pangeran. Sangat jelek. Jelek. Pangeran. Tanpa berpikir dua kali, Suzy segera bertindak. Namun, semuanya tidak berjalan lancar karena baby doll dan sang pangeran menari terlalu cepat. Dan di atas itu, tamu yang tidak diundang muncul tepat di kaki Suzy. Kemudian, hal yang paling tidak terduga terjadi.
Pistol yang dipegang Suzy tidak sengaja menembakkan peluru yang mengenai lampu gantung tepat di atas pangeran dan baby doll, membuat mereka dalam bahaya. Apa kamu baik-baik saja? Hei, kamu baik-baik saja? Hei, kamu! Tolong, jangan melihat saya. Saya terlalu jelek. Saya tidak peduli tentang itu. Bagi saya, kamu adalah yang tercantik dan yang paling berani. Baby doll dulu berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyukai wajahnya. Tetapi kemudian pangeran muncul dan membantunya menyadari bahwa dia pantas dicintai. Siapa? Siapa yang merusak bolaku? Tidak! 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 Bukan aku. Jadi, kamu yang merusak pestaku? Pengawal, tangkap dia! Penjaga, jangan tangkap aku. Jangan, mengerti? Baiklah, mari lanjutkan. Dan akhirnya, baby doll menjadi gadis paling cantik di pesta. Tentu bukan karena penampilannya yang glamour, tetapi karena kecantikan di hatinya yang benar-benar membuatnya bersinar. Gadis baik hati dan pemberani ini menemukan kebahagiaan dengan sahabat sejati seperti Tina di sisinya dan cinta dari sang pangeran. Betapa akhir yang bahagia, bukan?